Video ini adalah review film Elizabeth rilisan 1998 yang gua tonton per tanggal 26 Maret 2022. Spiritus Sanctus, benedicat te omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Inggris di masanya Elizabeth pertama adalah tempat yang gelap dan juga sensual. Istananya dihidupi oleh berbagai pengkhianatan yang terselubung dalam bayang-bayang dan kemewahan yang gemerlap. Seperti yang terlihat melalui mata seorang sutradara India, yakni Sektar Kapoor, bahwa film Elizabeth bukanlah suatu produksi masterpiece teater yang ringan, melainkan dipenuhi oleh warna dan juga emosi yang bertumpah ruah. Filmnya sendiri patut gue rekomendasikan, bahkan terlepas dari ceritanya yang mungkin bukan untuk semua orang. Cate Blanchett berperan sebagai Elizabeth pertama yang pada tahun 1558 di usianya yang baru 25 tahun mengambil tahta penguasa negara Katolik, yang kemudian ia justru beralih menjadi seorang Protestan, membuat dirinya menjadi target pembunuhan dari Perancis, Spanyol, serta Paus Katolik. Cate menurut gua berhasil menunjukkan transisi karakter Elizabeth pertama di film ini, dari seorang gadis naif menjadi seorang ahli strategi yang dengan cermat memilih penasehatnya. Tapi di berbagai kondisi, ia akan mengabaikan apa yang dikatakan para penasehat bila mereka mendesaknya untuk menikah. Itulah mengapa Elizabeth pertama dikenal juga sebagai Ratu Perawan atau Virgin Queen. Saat film dimulai, Elizabeth diperlihatkan bermain-main dengan kekasihnya, yakni Robert Dudley, yang diperankan oleh Joseph Fiennes. Namun, gairah cinta Elizabeth mereda saat mengetahui bahwa cinta tulus dari seorang pria ke seorang ratu bukanlah cinta yang sejati. Akibatnya, dia menghina para pelamar lain, seperti Duke of Anjou, yang diperankan oleh Vincent Cassel, yang dengan idiotnya memperlihatkan dirinya yang mengenakan pakaian wanita dan mabuk di istananya Queen Elizabeth. Selain Duke of Anjou, reaksi yang nyaris sama ia tunjukkan untuk pelamar lain, yang menjadikan pernikahan ini sebagai suatu kesepakatan untuk merger atau akuisisi kerajaan Inggris. Skenarionya menyediakan serangkaian dialog sengit di mana musuh-musuh Elizabeth pertama bersekongkol melawannya. Teman-teman Elizabeth pertama segera menasihatinya, sementara ia belajar untuk bisa membedakan mana sekutu sejati dan mana yang palsu. Di awal pemerintahannya, ia banyak dibantu oleh Sir William Cecil, si pak tua berjenggot kalau kata gua. Walaupun kemudian ia pun dibuang atau kata halusnya dipensiunkan dari tugasnya, di mana karakter yang dibawakan oleh Richard Attenborough ini menerima keputusan ratu dengan kerendahan hati yang benar-benar menyentuh. Kemudian ada Sir Francis Walsingham yang diperankan oleh Geoffrey Rush, yang mengintai siapa yang jahat dan siapa yang baik, selalu berada di sisinya Elizabeth pertama dan dengan cemerlang membantu membimbing ratu menuju kemenangan. Dia berperan penting dalam plot cerita film ini, meskipun perannya di awal tidak begitu jelas. Setelah musuh bebuyutan Elizabeth, yakni Mary of Guise yang diperankan oleh Fanny Ardant, mengirimnya gaun beracun yang untungnya merenggut nyawa orang lain dan bukan nyawanya, Sir Francis lalu mendatangi Mary of Guise dan meyakinkan Mary bahwa ia akan mengkhianati Elizabeth. Francis dan Mary kemudian menghabiskan malam bersama, dan di pagi harinya, Mary sudah mati. Merupakan kutukan dalam produksi film bahwa harus dibuat sepadat mungkin sehingga banyak proses penulisan ulang sejarah yang dibuat pada film ini. Tapi yang benar-benar gue apresiasi tinggi tentunya penampilan dari Cate Blanchett. Sosoknya begitu cakep dan lalai pada awalnya, keras kepala ketika seharusnya ia tidak bersikap seperti itu. Tapi tetap saja ia adalah sosok yang pintar dan mampu belajar. Pada akhirnya ia telah mengakali semua orang dan menjadi salah satu kepala negara wanita yang begitu langka di masanya, karena berhasil memerintah negara tanpa aliansi dan juga tanpa suami. Dan di akhir filmnya, Elizabeth pertama mengumumkan dirinya sebagai seorang perawan,
Kalimat itu menjadi suatu penjelasan bahwa sampai akhir hayatnya, ya Elizabeth pertama nggak akan nikah. Salah, bukan nggak akan nikah. Justru Elizabeth pertama itu sudah nikah, tapi bukan dengan manusia, tapi dengan Inggris. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Kalian tertarik nonton filmnya bisa langsung membeli filmnya di Vudu atau Prime Video seharga $9,99 atau melalui Apple TV seharga $14,99. Dan please jangan nonton filmnya di YouTube atau apalagi nonton alur ceritanya. Let experience diri kita dengan menonton film yang bagus dan menarik sehingga kita bisa lebih memahami makna yang ingin dibawakan sutradara filmnya kepada kita. Itu aja dari gua. Kalau kalian ingin berlangganan ke channel ini bisa menekan tombol subscribe di bawah sana dan gua bakal sangat appreciate hal tersebut. Stay safe guys, thank you for your time dan videonya selesai.